Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Miftahul Rozikin, absen 8 dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang transport pada tumbuhan. Perlu diketahui bahwa transport pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Pertama, secara ekstravaskuler, kedua, secara intravaskuler. Pertama, saya akan menjelaskan tentang transport tumbuhan secara ekstravaskuler. Pengertian ekstravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler adalah transportasi atau pengangkutan zat air mineral yang dilakukan di luar berkas pembuluh. Ekstravaskuler ada dua jalur. Pertama, jalur transportasi simplas. Transportasi simplas adalah bergeraknya air tanah dan zat pelarut melalui bagian hidup dari sel tumbuhan, misalnya sitoplasma dan vakuola, dari sel ke sel lain. Pada sistem simplas ini, perpindahan terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesma. Transportasi simplas dimulai dari sel rambut akar ke sel-sel parenkim korteks yang berlapis-lapis, kemudian ke sel endodermis, kemudian ke sel-sel perisikel, dan akhirnya ke dalam berkas pembuluh kayu atau xilem. Kedua, jalur transportasi apoplas. Transportasi apoplas adalah menyusupnya air tanah secara difusi, bebas, atau transport pasif melalui semua bagian tak hidup dari tumbuhan, misalnya dinding sel dan ruang-ruang antar sel. Dengan transportasi apoplas, air tidak masuk ke xilem karena adanya pita Kaspari pada sel-sel endodermis. Pita Kaspari dapat berbentuk dari zat suberin atau gabus, lignin atau keduanya. Transportasi apoplas dapat terjadi di semua bagian akar, kecuali endodermis. Akan tetapi, dinding tangensial sel-sel endodermis, yaitu dinding sel yang sejajar dengan permukaan akar, tidak mengandung suberin lignin. Oleh karena itu, akan masuk melalui dinding tangensial ke dalam sel-sel endodermis secara osmosis. Kedua, saya akan menjelaskan tentang transport tumbuhan secara intravaskuler. Pengertian intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler adalah transportasi atau pengangkutan zat air mineral yang dilakukan di dalam bekas pembuluh. Intravaskuler mempunyai tiga teori. Pertama, teori vital. Di dalam teori vital menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup, misalnya sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar xilem. Kedua, teori Dishon-Joly. Di dalam teori Dishon-Joly menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi, air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Ketiga, teori tekanan akar. Di dalam teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Tekanan akar paling tinggi terjadi pada malam hari dan dapat menyebabkan merembesnya tetes-tetes air dari daun tumbuhan atau gutasi.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.